Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Tapi siapa sangka, di balik derasnya hujan, bencana besar sedang menunggu waktunya untuk datang. Inilah kisah nyata yang mengguncang Indonesia. Tragedi Situ Gintung, malam saat air menelan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Lentera Merah. Disclaimer, cerita dalam video ini diangkat dari kisah nyata tragedi jebolnya Tanggul Situ Gintung pada tahun 2009. Seluruh narasi dan visualisasi dibuat untuk tujuan edukasi dan dokumentasi sejarah. Beberapa adegan digambarkan ulang secara dramatik agar penonton dapat memahami suasana mencekam saat kejadian berlangsung. Video ini tidak bermaksud menyalahkan pihak manapun. Malam itu, langit Ciputat diselimuti mendung pekat. Hujan turun deras sejak sore, mengetuk atap rumah-rumah sederhana di sekitar Situ Gintung. Di balik suara hujan yang menenangkan, tak ada satupun warga yang tahu bahwa air di atas sana, di balik tanggul tua peninggalan zaman Belanda itu, tengah menahan amarahnya. Lampu-lampu rumah berkelip redup, beberapa padam tertiup angin malam. Di dalam rumah, anak-anak tertidur lelap, ditemani suara radio tua yang memutar lagu lawas. Para orang tua menatap jendela, berharap hujan segera reda, agar esok mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada getaran halus di tanah, samar, seperti bisikan peringatan yang tak terdengar. Di kejauhan, air di bendungan mulai naik. Gelombangnya berdebur pelan, menabrak dinding tanggul yang sudah retak di beberapa sisi. Seseorang yang berjaga di dekat situ sempat menyalakan senter, melihat air merembas keluar seperti garis tipis di tembok. Ia berpikir, hanya rembesan kecil, nanti juga berhenti. Lalu ia kembali masuk, menghindari dinginnya hujan. Jam menunjuk pukul 11 malam, langit tak kunjung cerah. Petir menyambar, membelah gelap malam, menampakkan sekilas bayangan besar tanggul yang mulai miring pelan. Tak ada yang menyadari bahwa setiap tetes hujan yang jatuh sedang menghitung mundur menuju sebuah kehancuran besar. Situ Gintung malam itu sunyi, tapi di bawah ketenangan itu, bencana sudah siap menjemput siapapun yang masih tertidur dengan damai. Menjelang tengah malam, hujan belum juga reda. Suara gemuruh samar terdengar dari arah bendungan, seperti suara batu besar yang terguling di bawah tanah. Beberapa warga yang tinggal paling dekat dengan tanggul sempat keluar rumah, menyorotkan lampu senter ke arah situ. Dari kejauhan, mereka melihat air yang biasanya tenang mulai berputar liar seolah sedang marah. Seorang bapak tua bernama Pak Amir, penjaga kebun di sekitar situ, menatap lekat ke arah dinding tanggul. Ada sesuatu yang aneh. Air kecil merembes seperti benang dari celah tembok, mengalir cepat dan makin lama makin besar. Ini nggak beres, gumamnya pelan. Tapi siapa yang mau percaya? Sudah bertahun-tahun tanggul itu berdiri, melewati hujan yang lebih deras dari malam ini. Pak Amir bergegas ke rumahnya, berencana melapor ke pos keamanan. Namun sebelum sempat pergi, suara keras terdengar lagi, terak, seperti ada sesuatu yang patah. Ia menoleh. Dinding tanggul itu tampak bergetar halus dan air di sekitarnya mulai meluap. Astagfirullah. Suaranya tercekak. Ia tahu, itu bukan sekadar rembesan lagi. Sementara itu, di kampung bawah, warga masih tertidur. Seorang ibu terbangun karena mendengar suara seperti petir yang datang bukan dari langit, melainkan dari tanah. Ia membuka jendela, tapi hanya melihat gelap dan derasnya hujan. Ia menutup lagi, berpikir itu hanya halusinasi. Namun alam sedang memberi tanda bahwa waktu mereka hampir habis. Di balik derasnya hujan, tanggul tua itu kini retak di tengah. Dan air raksasa yang tertahan di baliknya hanya menunggu detik terakhir untuk meledak keluar, menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Pukul 2 dini hari, hujan belum juga berhenti.
Langit hitam pekat, hanya sesekali disambar cahaya petir yang memantul di permukaan air situ. Di atas tanggul, suara retakan semakin keras, menggaung seperti raksasa yang meraung di tengah malam. Air berdesak-desakan mencari jalan keluar, menekan dinding tua yang sudah tak kuat lagi menahan. Lalu tiba-tiba, brak! Suara ledakan menggelegar memecah sunyi. Dinding tanggul yang telah berdiri puluhan tahun itu runtuh seketika, terbelah dua. Air bah menerjang keluar dengan kekuatan mengerikan, mengamuk seperti naga raksasa yang baru lepas dari kurungannya. Gelombang besar menyapu jalan, rumah, dan pepohonan tanpa ampun. Dalam hitungan detik, kampung di bawahnya lenyap ditelan lumpur dan derasnya air. Orang-orang berteriak, berlari tanpa arah, sebagian terjebak di dalam rumah yang hanyut. "Tolong! Tolong anak saya!" jerit seorang ibu di tengah gelap malam. Suaranya tenggelam bersama gemuruh air. Seorang pemuda mencoba membuka pintu rumahnya, tapi arus begitu kuat. Dinding runtuh dan air dingin menerobos masuk menghantam tubuhnya. Ia terombang-ambing, terbawa arus, melihat rumah-rumah hancur di sekelilingnya. Mobil, sepeda motor, bahkan pohon besar berguling seperti mainan kecil. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kampung itu sudah berubah menjadi lautan lumpur. Tangisan dan jeritan bersahutan, tapi tak ada yang tahu dari mana asalnya. Semua bercampur dengan suara deras air yang tak berhenti. Di atas, sisa tanggul masih runtuh sedikit demi sedikit. Air terus mengalir liar, membawa pergi bukan hanya benda, tapi juga kenangan, harapan, dan kehidupan ratusan orang. Malam itu, Situ Gintung tidak lagi menjadi tempat wisata yang indah. Malam itu, ia berubah menjadi saksi bisu dari murka alam yang menelan segalanya. Fajar akhirnya tiba, tapi bukan dengan kehangatan. Matahari yang mulai naik justru menyinari pemandangan mengerikan. Hamparan lumpur luas menggantikan perkampungan yang semalam masih hidup dengan tawa dan cahaya lampu. Rumah-rumah hilang tanpa jejak. Sebagian hanya tersisa atap yang menempel di pepohonan. Dan jalanan berubah menjadi sungai coklat yang tenang namun menyimpan duka. Di antara puing-puing kayu dan pecahan genting, terdengar suara lirih memanggil nama. "Bu, Bu." Seorang anak kecil berdiri di tengah lumpur. Tubuhnya gemetar, bajunya sobek, matanya kosong mencari ibunya yang tak pernah menjawab lagi. Di dekatnya, para warga yang selamat saling berteriak, mencari keluarga masing-masing. Ada yang menangis histeris, ada yang hanya terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tim penyelamat mulai berdatangan. Mereka menyusuri puing demi puing, menyingkirkan batang-batang pohon besar yang menutupi tubuh manusia. Seorang relawan menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, tak kuasa menahan air mata saat melihat pemandangan di depan mata. Aroma lumpur bercampur dengan bau anyir menyelimuti udara. Seorang ibu duduk di atas batu besar, menggenggam sandal kecil anaknya. Ia tak lagi menangis. Matanya kosong menatap ke arah situ yang kini hanya tinggal lubang besar penuh air keruh. "Malam tadi, dia minta dibelikan mainan," katanya. Beberapa hari setelah bencana, suasana di Situ Gintung masih muram. Lumpur belum kering, puing-puing rumah masih berserakan, dan aroma sedih masih menggantung di udara. Tim penyelidik mulai berdatangan, membawa alat dan kamera, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya membuat tanggul tua itu menyerah di tengah malam. Dari catatan lama, diketahui bahwa tanggul Situ Gintung dibangun sejak zaman kolonial Belanda, puluhan tahun lalu, ketika teknologi dan bahan bangunan belum sekuat sekarang. Dindingnya yang retak sudah lama dikeluhkan warga, namun tak pernah benar-benar diperbaiki. Beberapa kali, warga setempat bahkan melapor bahwa air sering merembes dari celah tanggul, tapi laporan itu tak pernah direspon serius. Semua merasa aman, sampai bencana itu datang. "Kalau saja diperbaiki lebih cepat," ucap seorang warga dengan suara serak, "mungkin kampung ini masih ada." Penyesalan bergema di mana-mana.
Mereka yang selamat kini menatap kosong ke arah situ yang dulu mereka banggakan. Tempat memancing, tempat bermain anak-anak, tempat kenangan masa kecil. Kini semuanya lenyap. Di televisi, para pejabat berbicara tentang hujan ekstrim, tentang cuaca yang tak bisa diprediksi. Tapi bagi warga yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, semua alasan itu terdengar hampa. Karena mereka tahu, bukan hanya alam yang salah, ada kelalaian manusia yang membiarkan waktu menggerogoti tanggul itu, hingga akhirnya runtuh. Situ Gintung kini tak hanya menjadi genangan air dan lumpur, tapi menjadi cermin pahit, bahwa bencana seringkali bukan datang tiba-tiba, melainkan pelan-pelan, diabaikan, hingga akhirnya menelan segalanya dalam sekejap. Hari-hari berlalu, namun luka itu belum benar-benar sembuh. Situ Gintung kini tampak tenang kembali, airnya jernih, rumput mulai tumbuh di tepiannya, dan anak-anak yang baru tumbuh besar tak lagi tahu bahwa di bawah permukaan air itu pernah terkubur tangisan dan kenangan. Tapi bagi mereka yang pernah kehilangan, setiap tetes hujan masih membawa ingatan pahit tentang malam penuh jerit dan air bah. Di antara reruntuhan yang kini dijadikan taman dan jalur wisata, berdiri sebuah monumen kecil dengan nama-nama korban yang terukir di atas batu hitam. Setiap kali angin bertiup, daun-daun di sekitarnya bergetar lembut, seolah membisikkan kisah yang tak boleh dilupakan. Tragedi Situ Gintung bukan hanya tentang tanggul yang jebol, bukan pula tentang derasnya hujan. Ini adalah kisah tentang kelalaian, tentang rasa aman yang menipu, dan tentang betapa rapuhnya hidup manusia di hadapan alam. Seorang warga tua pernah berkata dengan mata berkaca-kaca, "Air itu tidak pernah jahat, hanya menagih janji manusia yang lalai." Kalimat itu menjadi pengingat bagi semua, bahwa bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi lahir dari lupa dan abai yang dibiarkan terlalu lama. Kini setiap kali langit mulai mendung dan hujan turun deras, sebagian warga hanya menatap diam ke arah situ. Di balik ketenangan air itu, mereka tahu, alam tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu agar manusia tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Alam telah berbicara, dan tragedi Situ Gintung menjadi pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu waspada dan menghargai peringatan alam sekecil apapun. Jika kamu suka dengan kisah nyata seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu bahwa di balik ketenahan terkadang tersimpan cerita kelam yang tak boleh dilupakan.